Tuhan itu benci keseragaman. Saudara kaget. Tetapi dia cinta kesatuan. Tangkap ini, ya. Tuhan benci keseragaman, tapi cinta kesatuan. Makanya yang duduk di sini harus beda. Laki-laki dan perempuan. Tuhan nggak suka tuh yang seragam, laki-laki dengan laki-laki. Mungkin di negara lain ada yang merestui yang seragam, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Tuhan itu benci keseragaman, tapi dia cinta kesatuan. Makanya manusia diciptakan warna-warni. Yang hitam ada, hitam keling ada, yang coklat, kuning, putih. Karena Tuhan tuh nggak suka dengan keseragaman. Saudara tangkap ini. Nah, hari ini ada dua yang berbeda. Biasanya saya lihat ketika dalam pernikahan rumah tangga, selalu ditampilkan Tuhan sediakan itu yang berbeda. Jadi saya akan bingung kalau selebritis ya, baru menikah 1 tahun. Katanya dengar-dengar mau bercerai. Coba saudara tanya kepada mereka. Pertanyaannya, jawabannya apa? Tidak cocok. Padahal Tuhan maunya adalah berbeda tapi satu. Ketika bisa satu, itu yang disebut harmonis dalam rumah tangga. Tadi saya katakan, ini pengalaman ya, coba saudara selidiki. Saya lihat ya, kalau si suaminya itu pendiam, pasti istrinya banyak ngomong. Betul nggak? Tapi kalau suaminya banyak ngomong, ya, gitu ya, istrinya pendiam. Betul nggak? Oh, betul, keras. Jadi saudara setuju kan? Tuhan tuh benci keseragaman. Saudara bayangkan kalau dua-duanya diam ketemu diam. Aduh, seperti apa? Saudara nangkep ini? Nah, musik ini tadi dimainkan cuma oleh Joshua ya, keyboard. Kalau kita hari Minggu itu ada berapa nih? Ada drum, ada bass, ada gitar. Ada berapa? 4. Beda. Tapi ketika dia satu, itu disebut harmoninya indah. Tangkap ini. Rumah tangga berbeda, tetapi ketika bisa disatukan, itu disebutnya apa? Harmonis. Nah, ternyata perkataan harmonis itu dari musik. Sudah lihat gitar, ada 6, ada bass, ada string. Sudah bayangkan kalau gitar itu semuanya talinya bass semua. Enak nggak? Nggak enak. Makanya dalam rumah tangga itu, dia beda. Tapi satu, asik. Betul nggak? Musik beda. Tapi satu, harmoninya indah. Kita bilang apa? Asik. Saudara bayangkan kalau di sini kita mengadakan ibadah, 4-4-nya main drum. Mungkin saudara datang sekali, 2 kali, gua ke sana. Kenapa? Gila, musiknya sama semuanya, drum semua. Saudara nangkep ini? Nah, perlu hikmat. Nah, hikmat itu ada di mana? Coba keluarkan Mazmur 112. Hikmat itu ada pada orang yang takut akan Tuhan. Amsal dulu, Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, hikmat melebihi emas, perak melebihi daripada pengertian. Saudara baca ini ya. Nah, sekarang pesan apa buat saudara Acung dan Cindy? Khususnya adalah Acung, sebab Acung ini adalah kepala, yaitu lokomotif. Ya, Acung nangkep nih, lokomotif itu gerbong itu istri dan anak. Jadi kalau lokomotifnya masuk jurang, anak cucu masuk, istri anak ikut. Tangkap ini, ya. Nah, pesannya saya lebih ke saudara Acung. Keluarkan Mazmur 112, ya. Coba baca. Ini saya hafal nih. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa takut akan Tuhan itu disebut berbahagia? Karena memperoleh hikmat. Memperoleh hikmat lebih memperoleh emas. Tangkap ini nih ya. Yang sangat suka segala perintahnya. Firman ini adalah hikmat. Hasilnya, nanti kan didoain supaya beranak cucu. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Next, lihat. Saudara suka nggak ini? Jawab dong. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kaya, tapi ada kebajikan. Kalau nggak ada kebajikan, Acung mungkin nanti diberkati 10 kali lipat dari sekarang. Bisa nggak dia nanti kawin lagi? Karena nggak ada kebajikan.
Berarti Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 ini paket komplit. Diberkati harta, diberkati dengan kebajikan, menjadi seorang suami yang baik. Ya, oke. Saudara, jadi apa yang harus saudara Acung dan Cindy lakukan? Pesannya udah jelas ya. Tiap hari berdoa minta roh takut akan Tuhan. Ini saya minta. Saudara Acung juga harus minta ini supaya penuh hikmat. Nah, saudara, ketika Acung itu punya hikmat, dia tahu dalam nahoda, perahu kehidupan itu cuma ada satu nahoda. Ya, saudara bayangkan dalam perahu atau saya sebutnya bahtera rumah tangga, kalau nahodanya ada dua, yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, kira-kira terjadi apa? Saudara sering dalam rumah tangga itu terjadi hal-hal yang akhirnya menjadi konflik karena ada dua nahoda. Tangkap ini. Nah, tadi saya sudah katakan Acung sebagai kepala, ya, itu dia ibaratnya lokomotif. Cindy itu sebagai tubuh, kepala dan tubuh. Tangkap ini ya. Nah, jadi harus ada nahodanya. Secara ya dunialah boleh dikatakan ya laki-laki ya sebagai nahoda. Nah, di dalam kekristenan saya mau katakan begini. Acung dan Cindy harus menjadikan Kristus, Yesus Tuhan itu sebagai nahoda. Kalian berdua itu harus tunduk kepada sang nahoda, yaitu apa? Kristus. Tangkap ini. Makanya Acung dan Cindy yang berbeda itu, dia akan satu hati, satu pikiran, satu roh, seperti hati dan pikirannya Kristus. Maka bahtera rumah tangga itu akan berjalan lancar. Kalau saudara belum mengerti yang saya sampaikan, tadi saya bicara musik. Saya tanya sama saudara, musik orkestra, itu berapa pemainnya? Berapa? 10, 20, ratusan. Yang pegang violin, ada 60, yang pegang trompet, ada beberapa gitu. Itu musik, itu kan beda tuh. Dia bisa menjadi musik yang indah, tergantung siapanya. Ya, ini disebutnya apa? Konduktor. Jadi kan? Acung juga harus begitu, dan Cindy. Kapan bunyi, kapan berhenti. Coba saudara bayangkan kalau masing-masing pemain musik violin itu, yang trompet, yang jeng, yang segitiga, mau-maunya sendiri, itu musiknya enak gak? Yang segitiga dia, ting, 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 ting. Yang trompet, wah kacau balau. Yang jing gitu ya, seenaknya dia. Nggak asik, nggak enak. Itulah rumah tangga yang kacau balau. Kenapa? Nggak ada konduktornya. Jadi gini, nahodanya. Saudara nangkap ini? Nah, Acung juga harus tahu kapan dia bunyi, kapan dia diam. Misalnya mungkin Bapak tadi ya, Bapak ya. Pak siapa Pak namanya? Hah? Ya udah. Bapak megang segitiga Pak di dalam orkestra. Kan bunyinya sekali-sekali. Deng 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 deng. Terus saya tunjuk, ting, indah kan? Tapi ketika belum ditunjuk-tunjuk, aduh lama dia ting sendiri, ting 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 ting. Jadi tukang es tuh. Betul nggak? Artinya, Acung dan Cindy juga harus tahu kapan dia bunyi, kapan dia diam. Itu perlu hikmat. Oh, kalau Cindy, ya maaf ya istilahnya ngegas gitu, Acung ngerem. Coba sama-sama dia ngegas, pengertian ngegas tahu nggak? Pat! Acung ngerem. Saudara bayangkan. Jadi kapan Acung bunyi, kapan Acung diam, tergantung konduktor. Nangkep ini, ya. Nah, jadi udah tangkap ini. Jadi saudara Acung dan saudara Cindy, ingat, jadikan Tuhan Yesus sebagai nahoda atau konduktor, ya.